Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok B PGF 1C akan memaparkan hasil praktikum geografi fisik khususnya mengenai peta geologi, lembar Jampang, dan Balai Kambang. Untuk perkenalan anggota kelompok, ada saya sendiri, Brigita Eko Leandra, lalu ada Gita Auliah, lalu ada Riko Arya Dwinova, lalu ada Muhammad Tegar Hendrawan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tentang definisi peta geologi, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riko Ardinova dengan NPM 250653712. Bagaimana definisi peta geologi itu sendiri? Peta geologi adalah peta yang menggambarkan informasi tentang jenis dan sebaran batuan, umur batuan, struktur geologi, serta fitur-fitur lainnya yang ada di suatu wilayah. Peta ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan dan menyajikan data geologi dalam bentuk warna, simbol, dan corak yang khusus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi geologi suatu daerah sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti eksplorasi sumber daya mineral, perencanaan pembangunan, dan mitigasi bencana alam. Dengan peta geologi ini, kita bisa memahami bagaimana batuan itu tersusun, bagaimana struktur geologi mempengaruhi kondisi di permukaan di bawah tanah. Saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Aulia dengan nomor NPM 250645892. Nah, kegunaan peta geologi itu sangat bermanfaat karena menyajikan informasi tentang jenis batuan, struktur geologi, serta potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Peta ini digunakan dalam perencanaan pembangunan, mitigasi bencana seperti gempa dan longsor, serta eksplorasi air tanah maupun mineral. Selain itu, peta geologi juga penting bagi penelitian dan pendidikan untuk memahami proses serta sejarah geologi bumi. Adapun komponen peta geologi pada wilayah Jampang hingga Balai Kambang batu utama. Yang pertama ada formasi Raja Mandala atau Trombe, merupakan batuan karbonat seperti batu gamping, boldstone, dan batu lempung yang membentuk bentangan alam karst khas pada peta tersebut. Batuan ini berusia Oligosen. Yang kedua ada formasi Jampang atau TMJC dan TMJV, terdiri dari lingkungan laut dalam. Batuan ini berusia Miosen dan memiliki berbagai fragmen vulkanik seperti tuf, breksi, dan lava. Yang ketiga ada formasi Balai Kambang. Ini tampil sebagai batuan breksi vulkanik dan turbidit laut dalam yang berusia Miosen. Formasi ini memiliki hubungan erat dengan formasi Jampang. Yang keempat ada formasi Cilatu atau TECL, terdiri dari batuan pasir, konglomerat, dan batu lempung yang mengangkat batuan metamorf pra-tersier. Batuan ini berusia Eosen. Yang kelima ada batuan metamorf pra-tersier, konsistensi amfibolit dan akursit sebagai batuan dasar yang membentuk lereng-lereng gunung di bagian utara dan barat laut peta. Adapun endapan kuarter, yang pertama ada endapan alluvial dan endapan pantai yang terdapat di bagian selatan peta dekat Samudra Hindia. Endapan ini biasanya terdiri dari lempung, pasir, dan kerikil yang relatif muda. Struktur tektoniknya yaitu ada lipatan yang berarah dari barat laut ke tenggara, terdiri dari sinklinal dan antiklinal. Ada sesar lokal dan ada sesar kecil yang terdapat di seluruh peta, terlihat sebagai pemutus blok kanan. Dan yang terakhir ada batuan vulkanik dan intrusi, terdiri dari batuan andesit, diorit, dan batuan beku lainnya yang mengintrusi formasi-formasi sedimen utama. Vulkanisme pada masa kuarter ditandai dengan adanya batuan tufa dan lava muda, khususnya di zona pegunungan. Baik, penjelasan pertama dijelaskan oleh saya sendiri, Riko Ardinova, pada bagian peta pertama yang dimana saya mendapatkan wilayah antara barat dan utara, yaitu barat laut. Yang pertama-tama saya menjelaskan sejarah geologi yang terlebih dahulu. Periode geologi utamanya itu ada di masa tersier, Eosen sampai Miosen awal, yang dimana wilayah ini mengalami pengendapan di laut dangkal. Lalu Miosen tengah sampai akhir terjadi pemerosotan dan pelipatan akibat aktivitas tektonik dari pergerakan lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Lalu yang terakhir ada kuarter, proses erosi dan pengendapan baru mulai berlangsung, ditunjukkan dengan terbentuknya dataran aluvial dan sungai-sungai besar yang bentuk permukaan wilayah ini. Lalu saya akan menjelaskan litologinya. Litologinya ini dibagi menjadi dua, formasi Jampang dan Balai Kambangnya sendiri. Untuk formasi Jampangnya sendiri, komposisinya itu ada batu breksi vulkanik, lava, tuf, dan tuf lapilli. Lalu umurnya itu sekitar kuarter hingga akhir Miosen. Lalu karakteristiknya itu mengandung endapan berupa breksi dan tuf yang menunjukkan proses aliran gravitasi di dasar laut yang terjadi saat masih ada aktivitas gunung api. Lalu formasi Balai Kambangnya sendiri
Komposisinya itu didominasi oleh bereaksi vulkanik dan batu pasir yang halus hingga kasar. Umurnya itu di usia Miosen, karakteristiknya itu tidak selaras menutupi formasi Raja Mandala dan formasi Celetuh. Terus selanjutnya ada struktur geologinya. Di bagian barat laut, antara barat dan utara, peta tampak pola deformasi yang terdiri dari lipatan dengan arah umumnya dari barat laut ke tenggara. Nah, lipatan ini merupakan bentuk dari sinklinal dan antiklinal yang menunjukkan adanya gaya tektonik kompresi. Lalu adanya garis-garis sesar yang memotong batuan, terutama berupa sesar dengan arah dominan barat laut sampai tenggara. Garis sesar ini menandai adanya pergeseran mendatar atau yang namanya strike slip, dan sesar naik terutama pada pemisahan blok batuan. Lalu terakhir ada stratigrafi. Stratigrafinya di wilayah saya sendiri ini batuan pratersier itu terdiri dari amphibolt, kuarsit, dan gabbro. Terus batuannya itu yang paling tua menjadi dasar geologi wilayah tersebut. Terus ada formasi celetu. Lalu ada formasi batu asih, Eosen akhir sampai Oligosen awal. Lalu ada formasi Raja Mandala, Oligosen. Terus ada formasi Balai Kambang dan Jampang itu di Miosen sampai Quarter. Lalu yang terakhir ada endapan Quarternya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya Muhammad Tigran Indrawan, saya akan menjelaskan pada bagian peta yang kedua. Pertama, ada sejarah geologinya. Dari bagian yang saya dapat, dimulai pada Mesozoikum tersier awal, ketika wilayah ini masih berupa laut, dalam dan terendapkan batu pasir, batu lempung, serta batu gamping, yang ditunjukkan warna biru tua dan ungu tua di peta. Pada tersier tengah, kondisi laut mulai dangkal sehingga diendapkan batu pasir, tufaan, dan batu lempung dengan sisipan batu gamping, yang berwarna pink dan ungu muda. Hal ini menandai adanya pengaruh material gunung api. Lalu selanjutnya memasuki masa Mesozoikum Pliocene. Aktivitas vulkanisme besar mendominasi kawasan, menghasilkan endapan tuff, bereaksi, dan lava gunung api yang berwarna coklat, yang menutupi sebagian besar wilayah dan membentuk morfologi pegunungan sekarang. Setelah itu, pada Pliocene masih terjadi aktivitas magmatik berupa intrusi dan aliran lava muda yang berwarna abu-abu dan hijau muda yang muncul setempat. Tahap paling muda hingga sekarang, ketika proses permukaan berupa erosi, transportasi, dan sedimentasi membentuk endapan aluvial dan pantai yang ditandai dengan warna kuning muda di dataran rendah, lembah, sungai, dan pesisir. Selanjutnya ada litologinya. Litologi pada peta geologi yang saya dapat memperlihatkan litologi yang beragam. Tuff warna coklat mendominasi bagian tengah peta sebagai hasil aktivitas vulkanik. Di bagian utara, terlihat sebaran batu gamping berwarna hijau muda yang menunjukkan lingkungan laut dangkal. Ke arah barat, terdapat batu pasir yang berwarna biru tua dan batu lempung yang berwarna ungu yang menggambarkan endapan sedimen laut dan darat. Sementara itu, di bagian selatan muncul aluvium berwarna kuning muda sebagai endapan termuda hasil proses permukaan. Perbedaan warna dan posisi ini menunjukkan adanya kombinasi proses vulkanisme, sedimentasi laut, serta pelapukan permukaan yang membentuk keragaman litologi di kawasan tersebut. Selanjutnya ada struktur geologinya. Dari peta geologi bagian yang saya dapat, ini bisa dilihat kalau struktur yang paling dominan adalah lipatan, yaitu antiklin dan siklin, khususnya di bagian barat laut. Lipatan ini terbentuk karena tekanan kompresi tektonik yang cukup kuat. Lalu ada juga sesar, muncul di beberapa bagian, tapi sifatnya lebih sebagai struktur sekunder yang memotong lipatan. Jadi bisa dibilang daerah ini lebih dipengaruhi oleh proses tektonik kompresi dengan lipatan sebagai ciri utamanya. Yang terakhir ada stratigrafinya. Stratigrafi pada peta ini menunjukkan urutan bahwa lapisan paling tua berupa batuan, sedimen, dan gunung api tua yang ditandai dengan warna biru dan hijau, tersingkap di bagian barat. Di atasnya terdapat satuan menengah berupa lava dan bereaksi gunung api yang ditandai dengan warna ungu dan coklat muda. Sementara itu di lapisan termuda berupa endapan permukaan yang berwarna kuning dan coklat muda luas, menutupi hampir seluruh bagian tengah hingga timur. Secara keseluruhan, daerah ini didominasi oleh endapan vulkanik kuarter yang menutupi satuan lebih tua sesuai dengan hukum superposisi stratigrafi. Sejarah geologi bagian peta 3. Yang pertama ada zaman pratersier. Di bagian barat laut terdapat batuan beku dan metamorf.
Batuan ini merupakan bagian dari kerak samudra dan busur kepulauan tua yang terangkat akibat tumbukan lempeng. Usianya sangat tua menjadi fondasi dari pembentukan Jawa bagian selatan. Yang kedua ada zaman tersier awal hingga tengah. Kawasan ini berkembang menjadi cakungan laut dalam yang terisi oleh endapan batu pasir, napal, dan batu lempung. Pada periode ini pula terjadi intrusi magma yang menyusupi lapisan sedimen sehingga mulai memperhatikan aktivitas magmatis di daerah selatan Jawa. Yang ketiga ada Miosen hingga Pliosen. Berlangsungnya aktivitas gunung api purba yang intensif dengan berupa lava, breksi, dan tufa. Di saat yang sama di pesisir selatan terbentuk batu gamping terumbu di lingkungan laut dangkal yang menandai proses pengangkatan daratan sekaligus menunjukkan bahwa vulkanisme dan sedimentasi berjalan bersamaan. Yang keempat ada zaman kuarter. Terbentuknya gunung api muda yang menghasilkan endapan lava, lahar, dan material piroklasik. Sungai-sungai besar mengalirkan material vulkanik ini menuju pesisir selatan dan membentuk kipas aluvial yang luas, endapan pantai, serta batu gamping terumbu muda yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Adapun litologinya, sesuai hasil analisis peta geologi lembar Jampang dan Balai Kambang, khususnya pada bagian selatan peta, yang pertama ada komposisi, terdiri atas endapan aluvium, batu gamping terumbu, batuan vulkanik muda, serta batuan sedimen laut dangkal dan sisipan batuan gunung api tua. Yang kedua ada umur. Endapan aluvium merupakan satuan termuda berumur kuarter atau holosen. Batu gamping terumbu juga berasal dari kuarter, umumnya Pliosen. Batuan vulkanik muda berumur kuarter hingga Plitosen awal, sedimen laut dangkal berupa napal, batu pasir, dan batu gamping napalan. Batu gamping napalan berumur Miosen hingga Plitosen. Sedangkan kompleks gunung api tua dan intrusi bekuan dasarnya berumur Oligosen hingga Miosen. Yang ketiga ada karakteristik. Aluvium bersifat lepas dan mudah tererosi. Batu gamping terumbu masih dengan fosil koral menandakan pengendapan laut dangkal. Batuan vulkanik muda berupa lava, breksi, dan tuf mencerminkan aktivitas gunung api kuarter, sedangkan sedimen tersier berlapis baik berupa batu pasir, nopal, dan konglomerat terbentuk di lingkungan laut dangkal hingga transisi. Yang keempat ada hubungan stratigrafi. Batuan dasar berupa gunung api tua, Oligocene hingga Miosen, ditinggi oleh sedimen laut dangkal, Miosen hingga Plitosen. Di atasnya terdapat vulkanik muda, kuarter, dan batu gamping terumbu, sedangkan endapan aluvium menjadi batuan termuda yang menutupi tak selaras seluruh formasi sebelumnya. Struktur geologi bagian peta 3. Yang pertama ada sesar. Terlihat adanya pola sesar dengan arah dominan barat laut hingga tenggara dan barat daya hingga timur laut. Sesaran ini memotong beberapa satuan batuan, gunung api, dan sedimen yang menandakan aktivitas tektonik cukup intens. Yang kedua ada lipatan. Pada bagian timur laut peta terdapat pola pelapisan batuan sedimen yang terlipat. Ini umumnya sinklin dan antiklin dengan arah memanjang barat hingga timur, mengikuti gaya tektonik utama Pulau Jawa. Yang ketiga ada struktur kaldera atau gunung api. Bagian tengah peta menunjukkan morfologi gunung api dan memungkinkan bekas kaldera. Dengan pola aliran lava dan breksi gunung api yang menyebabkan penyebaran radial, ini menandakan pusat erupsi gunung api purba. Yang keempat ada zona sesar pantai selatan. Di bagian selatan perbatasan dengan Samudra Hindia terdapat sesar-sesar besar yang merupakan bagian dari sistem tektonik busur belakang akibat subduksi lempeng Indo hingga Australia ke bawah lempeng Eurasia. Stratigrafi bagian peta 3. Yang pertama ada batuan praterserier atau terserier awal hingga praterserier, terwakili oleh satuan batuan beku intrusi dan batuan metamorf di bagian barat laut. Yang kedua ada formasi Miosen awal hingga tengah, disusun oleh batu pasir, batu lempung, napal, konglomerat, serta sisipan batu gamping. Dicirikan warna ungu kebiruan dan biru muda di bagian timur peta, merupakan bagian dari sedimen laut dalam hingga laut dangkal. Yang ketiga ada formasi Miosen aktif hingga Pliosen. Satuan gunung api tua dicirikan warna merah muda
terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, dan intrusi kecil. Di tengahnya terdapat tubuh gunung api yang lebih mudah atau kuning sebagai intrusi atau pusat erupsi. Yang keempat ada formasi Pliosen hingga Plitosen. Batu gamping terumbuh, napal, konglomerat, serta sedimen klastik pesisir terlihat pada bagian selatan warna krim atau kuning pucat dekat pantai Balai Kambang dan pesisir. Yang kelima ada endapan kuarter. Endapan aluvium sungai, pantai, dan rawa terdiri dari pasir, kerikil, lumpur, endapan pantai, serta kipas aluvial menutupi hampir seluruh bagian daratan pesisir selatan hingga Samudra Hindia. Untuk sejarah geologi, di peta geologi lembar Jampang dan Balai Kambang bagian 4 dibagi menjadi 3 masa, yaitu Mesozoik, Tersier, dan Kuarter. Di masa Mesozoik didominasi batuan malihan sekis pasir huhur yang terbentuk akibat metamorfosis kuat, menunjukkan aktivitas tektonik awal. Untuk di masa Tersier, terjadi kombinasi sedimentasi laut dangkal, aktivitas vulkanik, dan intrusi magma, ditandai dengan aliran lava, andesit, basalt, atau anggota Cisereh, breksi dan napal, karbonat, atau formasi Jampang, tuf, dan batu pasir tufan, atau anggota Cikarang, serta formasi bentang dan lempung Kadu Pandak. Untuk di zaman kuarter didominasi oleh proses erosi dan pengendapan baru, menghasilkan sedimen pantai atau citanglar, serta daratan aluvial dan sungai besar yang membentuk morfologi sekarang. Untuk penjelasan litologi di bagian peta yang keempat, komposisinya didominasi oleh batu pasir karbonat, batu lempung, dan batu gamping berlapis dengan sisipan tuf serta batu pasir tufan. Pada bagian atas dijumpai tuf kristal, tuf vitrik, dan tuf pumice yang berseling dengan batu pasir tufan. Selain itu, terdapat lapisan lempung Kadu Pandak. Untuk umur, Tersier terbentuk pada saat aktivitas sedimentasi laut dangkal hingga menengah yang dipengaruhi aktivitas vulkanisme. Untuk karakteristiknya, endapan sedimen memperlihatkan variasi dari batu gamping ke batu lempung tufan, menunjukkan perubahan lingkungan dari laut tenang ke lingkungan yang dipengaruhi oleh material vulkanik, kehadiran lempung Kadu Pandak, menandakan fase pengendapan yang lebih tenang. Lalu hubungan stratigrafinya menunjukkan transisi dari lingkungan laut karbonat ke pengaruh materi vulkanik serta menjadi dasar pembentukan morfologi di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk struktur geologi di bagian peta keempat, jenis strukturnya didominasi oleh lipatan atau sinklin dan antiklin, serta beberapa sesar naik akibat aktivitas tektonik. Untuk arah strukturnya, umumnya berarah berlaut tenggara sejajar dengan arah penunjaman lempeng Indo-Australia. Untuk pengaruh tektoniknya, tektonik kompresi menyebabkan lapisan formasi bentang terlipat membentuk antiklin dan sinklin, dan aktivitas sesar mempengaruhi kemiringan lapisan sedimen. Untuk stratigrafi bagian peta keempat, daerah bagian selatan timur didominasi oleh satuan batuan berumur Miocene hingga kuarter. Urutan stratigrafinya dari tua ke muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, formasi Wanasari, tersusun oleh batu pasir tufan, batu lempung, dan sisipan konglomerat dan lingkungan pengendap laut, dangkal hingga darat. Untuk formasi Kali Pucang, didominasi batu gamping berlapis hingga coral reef limestone yang terbentuk di lingkungan laut, dangkal, karbonat. Untuk formasi Halang, terdiri atas batu pasir, batu lempung, serta sisipan napal dan konglomerat yang diendapkan pada lingkungan laut dalam atau kipas laut. Untuk formasi Citandoy, merupakan endapan aluvium tua berupa kerikil, pasir, dan lempung yang terbentuk pada lingkungan sungai dan dataran banjir. Untuk endapan aluvium, terdiri atas kerikil, pasir, dan lempung lepas yang masih berlangsung hingga sekarang pada sistem sungai dan pesisir pantai. Oke, baik, kesimpulannya dari hasil diskusi yang sudah kami bahas menunjukkan bahwa walaupun di peta geologi yang sama, tapi terdapat beberapa bagian yang berbeda dari litologinya dan sejarahnya. Tapi juga banyak persamaannya dalam hal struktur dan lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.